Di hari yang suci bagi umat Islam, Idul Fitri yang bertepatan tanggal 31 Maret 2025, jemaah LDI melaksanakan sholat Id bersama warga. Laporan dari korespondensi Suara Jatim bersama Kabarnet TV. Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dalam pernyataannya menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah mengingatkan demokrasi bangsa Indonesia dijiwai dengan Pancasila dan nilai-nilai dalam setiap sila selalu mengedepankan gotong royong. Oleh karena itu, Idul Fitri menjadi momentum untuk mengingat kembali esensi demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal, tapi demokrasi gotong royong. Dalam demokrasi gotong royong, berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi bebas menghujat, tapi merekonstruksi bersama-sama kebijaksanaan penguasa yang tidak selaras dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, selalu terdapat kata-kata saling menghargai, menghormati, dan tepos liro yang menegaskan adanya komunalisme, tidak mementingkan diri sendiri atau golongan, namun mengedepankan kepentingan umum. Orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun... Idul Fitri adalah kesempatan yang baik untuk kita saling bermaafan, membuang rasa dengki dan dendam terhadap sesama, dan waktu yang baik untuk membersihkan hati. Kiai Haji Kriswanto pun mengingatkan isi surat Al-Hosr ayat 10, bahwa hati yang bersih dari penyakit dendam dan dengki bisa diupayakan, bahkan menjadi doa. Sebagai suatu bangsa harus meminta kepada Allah agar tidak ada kedengkian dengan sesama orang yang beriman. Ketua LDI mengingatkan, jangan karena alasan berbeda pendapat lalu menjadikan anak bangsa lainnya sebagai musuh bersama. Lebih lanjut, kerusakan bangsa Indonesia ini juga akan terbawa ke jagat maya. Negeri yang dipenuhi masyarakat yang ramah tamah ini ternyata perilakunya berkebalikan di media sosial. Indonesia dinilai dunia sebagai netizen yang tidak sopan. Bila cacian dibalas cacian, artinya kita juga berperilaku jahat. Inilah yang membuat demokrasi kita terasa panas dan gerah, tanpa solusi dan hanya ada kemarahan. Kiai Haji Kriswanto mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Idul Fitri sebagai ajang untuk memaafkan dan mengoreksi diri demi masa depan bangsa. Indonesia terlalu besar dan berharga untuk dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu. Marilah jadikan media sosial sumber pahala kita, jangan dijadikan sumber dosa dan permusuhan untuk caci maki, provokasi, ghibah dan namimah, atau menggunjing dan adu domba.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir kembali menggelar mudik gratis bertajuk Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 dengan menunjuk PT Jasara Harja sebagai koordinator penyelenggara program tersebut. Program ini merupakan kolaborasi 26 BUMN dan menyediakan lebih dari 542 bus dan 24 kereta api yang akan memberangkatkan kurang lebih 40.000 pemudik ke berbagai pulau Jawa dan Sumatera. Rabu 20 April 2022, Kementerian BUMN melalui Jasara Harja selaku koordinator menggelar konferensi pers di Gedung Nyi Ageng Serang, Banten dan dihadiri Asdep Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono, Direktur Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono bersama jajaran direksi BUMN. Maka diharapkan dengan alokasi mudik gratis ini, potensi terhadap kendaraan barat pribadi akan berkurang. Dan kita berupaya agar juga masyarakat dipastikan aman sampai di dalam keluarganya di daerah dan juga bisa melakukan mudik lebaran dengan sehat. Sepekan setelah pelaksanaan konferensi pers, Menteri BUMN Erick Thohir melepas keberangkatan perdana Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri BUMN menyampaikan pelepasan tersebut mengawali 24 bus pertama yang akan berangkat ke 12 kota tujuan dan 24 rangkaian kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ini bagian kontribusi bagaimana kami di Kementerian BUMN, para direksi BUMN, dan tentu mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memastikan sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pada saat ini kita harus benar-benar melayani daripada mudik tahun ini yang tentu sangat spesial. Pemberian fasilitas mudik gratis kepada masyarakat merupakan wujud pelayanan dari pemerintah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengamankan penyelenggaraan mudik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelepasan mudik gratis, terlihat dari para pemudik bersiap untuk keberangkatan menuju kampung halaman di berbagai daerah. Para pemudik pun menyampaikan kesan terhadap program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik gratis yang nyaman, pokoknya nyaman deh gitu. Sampai tujuan pun petugas tempat menyambut kita dengan baik gitu. Benar-benar. Yang pastinya kan gratis Mbak. Yang kedua fasilitasnya, bisnya oke-oke deh. Yang ketiga itu dapat bingkisan. Terima kasih banyak sama ini udah membantu kami yang karena nggak usah antri-antri di terminal, mesti keluar uang. Jadi uang yang kita keluarkan untuk biaya transportasi mudik bisa kita kasih ke saudara di kampung atau orang tua. Matur nuwun sanget, kula saged mudik gratis tahun ini. Bisa kumpul keluarga tahun ini. Makasih. Menteri BUMN Erick Thohir juga mengimbau para peserta mudik agar saling menghormati serta menjaga ketertiban untuk perjalanan yang aman dan nyaman. Para sahabat masyarakat yang mudik harus jaga ketertiban. Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. 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 Jelang Idul Fitri 2025, PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur bersiap menghadapi lonjakan kebutuhan listrik hingga 10% dibanding tahun lalu. Bagaimana kesiapan mereka? Simak laporan lengkap Suara Jatim dan Kabarnet TV. Baik SKTT kabel, SUTT 70 kV, SUTT 150 kV dan SUKET salur udara dengan ekstra tinggi 500 kV kurang lebih 8.305 kms. Secara umum kalau bicara kebutuhan daya sebenarnya
Berdasarkan prediksi PLN UID Jatim, beban puncak listrik saat Lebaran 31 Maret 2025 diperkirakan mencapai 4.365 MW di siang hari dan 5.020 MW di malam hari. Angka ini naik 10% dari Idul Fitri 2024. Namun pihak PLN memastikan kapasitas pasokan listrik aman dengan cadangan daya mencapai 2.645 MW. PLN telah menyiapkan 4.782 personel yang akan siaga di 615 titik vital, termasuk tempat ibadah, rumah sakit, dan jalur mudik. Cadangan daya 27% menjadi jaminan keandalan pasokan. Tak hanya mengerahkan ribuan personel, PLN juga menyiapkan 257 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 148 lokasi, termasuk jalur tol dan pantura. Upaya ini untuk memastikan kendaraan listrik para pemudik tak kehabisan daya. Sistem pengamanan 3 lapis pun diterapkan. Jaringan utama, Uninterruptible Power Supply atau UPS, dan genset cadangan. Sebanyak 88 genset mobile dan 49 UPS telah disebar di titik rawan. Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan Pemda menjadi kunci. PLN juga memastikan 58 lokasi prioritas seperti Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak diawasi ekstra. Pak, kalau konsumsi listrik secara nasional itu alami penurunan hampir 30%. Kalau di Jawa Timur sendiri itu berapa, Pak? Sudah tumbuh. Justru tumbuh ya? Berapa persen, Pak, tumbuhnya? Sekitar 10%. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, periode Ramadan. Pak, tahun ini ada penjualan listrik sendiri berapa? Kalau di Jawa Timur kita memproyeksi menargetkan sekitar 47 TWh untuk tahun 2025. Itu naik dibandingkan. Meskipun di tengah kebijakan pemerintah melakukan efisiensi, tapi kita optimis kita bisa dapat karena konsepnya kan efisiensi di satu sisi, tapi kan dialihkan ke sektor-sektor yang lain. Andalannya masih sektor apa? Industri tentunya. Kalau Jawa Timur ini masih Presentasi undangannya? mungkin kalau secara konsumsi listriknya itu bisa sampai 30%. Memang kalau secara jumlah tersebut masih banyak rumah tangga di sini. Untuk masa mudik sendiri, antisipasi untuk cuaca ekstrim gimana? Jadi kita koordinasi dengan teman-teman di kepolisian, teman-teman di TNI dan termasuk BPBD untuk lokasi-lokasi yang rawan. Itu kita siapkan khusus dan kita sudah membentuk media komunikasi lewat WhatsApp. Di dalamnya ada pemerintah kabupaten, Forkopimda, BPBD, komunitas relawan dan juga. Oke. Rencana penambahan SPKLU Pak tahun ini, Pak? Satu lagi, Pak. Tahun ini kita menargetkan sekitar 100 SPKLU lagi ya? Oke. Terima kasih. Pak, kajian khusus untuk listrik kepulauan, Pak. Meski beban listrik diprediksi naik, PLN menjamin kapasitas cadangan yang cukup untuk antisipasi gangguan. Masyarakat pun diimbau tetap hemat energi selama puncak mudik. Demikian laporan terkait persiapan PLN Jatim menghadapi Idul Fitri 2025. Dengan segala persiapan ini, diharapkan masyarakat bisa menikmati momen Lebaran tanpa khawatir pemadaman. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir kembali menggelar mudik gratis bertajuk Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 dengan menunjuk PT Jasara Harja sebagai koordinator penyelenggara program tersebut. Program ini merupakan kolaborasi 26 BUMN dan menyediakan lebih dari 542 bus dan 24 kereta api yang akan memberangkatkan kurang lebih 40.000 pemudik ke berbagai pulau Jawa dan Sumatera. Rabu 20 April 2022, Kementerian BUMN melalui Jasara Harja selaku koordinator menggelar konferensi pers di Gedung Nyi Ageng Serang, Banten dan dihadiri Asdep Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono, Direktur Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono bersama jajaran direksi BUMN. Maka diharapkan dengan alokasi mudik gratis ini, potensi terhadap kendaraan barat pribadi akan berkurang. Dan kita berupaya agar juga masyarakat dipastikan aman sampai di dalam keluarganya di daerah dan juga bisa melakukan mudik lebaran dengan sehat.
Sepekan setelah pelaksanaan konferensi pers, Menteri BUMN Erick Thohir melepas keberangkatan perdana Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri BUMN menyampaikan pelepasan tersebut mengawali 24 bus pertama yang akan berangkat ke 12 kota tujuan dan 24 rangkaian kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ini bagian kontribusi bagaimana kami di Kementerian BUMN, para direksi BUMN, dan tentu mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memastikan sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pada saat ini kita harus benar-benar melayani daripada mudik tahun ini yang tentu sangat spesial. Pemberian fasilitas mudik gratis kepada masyarakat merupakan wujud pelayanan dari pemerintah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengamankan penyelenggaraan mudik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelepasan mudik gratis, terlihat dari para pemudik bersiap untuk keberangkatan menuju kampung halaman di berbagai daerah. Para pemudik pun menyampaikan kesan terhadap program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik gratis yang nyaman, pokoknya nyaman deh gitu. Sampai tujuan pun petugas tempat menyambut kita dengan baik gitu, benar-benar. Yang pastinya kan gratis Mbak. Yang kedua fasilitasnya, bisnya oke-oke deh. Yang ketiga itu dapat bingkisan. Terima kasih banyak sama ini udah membantu kami yang karena nggak usah antri-antri di terminal, mesti keluar uang. Jadi uang yang kita keluarkan untuk biaya transportasi mudik bisa kita kasih ke saudara di kampung atau orang tua. Matur nuwun sangat, kula saged mudik gratis tahun ini. Bisa kumpul keluarga tahun ini. Makasih. Menteri BUMN Erick Thohir juga mengimbau para peserta mudik agar saling menghormati serta menjaga ketertiban untuk perjalanan yang aman dan nyaman. Para sahabat masyarakat yang mudik harus jaga ketertiban. Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN.
lebih banyak ke silaturahim, ke beberapa, sudah diawali silaturahim ke beberapa tokoh masyarakat. Kita tahu bahwasanya LD itu kan, tadi saya sampaikan, lahirnya itu kan Buri, Muhammadiyah 1912, NU 1926, LD 1972 setelah kemerdekaan. Artinya Muhammadiyah dan NU sebagai saudara tua kita. Ya, kita sering silaturahim ke sana kemari. Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur bersiap menggelar Musyawarah Wilayah atau Muswil 2025 pada Agustus mendatang. Acara 5 tahunan ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tapi juga momentum evaluasi program strategis di bidang pendidikan, lingkungan, dan sinergi dengan pemerintah. Simak laporan lengkap Suara Jatim dan Kabarnet TV dari Surabaya. Jadi baik silaturahim, bangun ukhuwah satu sama lainnya. Karena sama-sama tugas kita bareng-bareng namun umat. Seperti itu. Sebanyak 17 DPD Kabupaten Kota di Jatim akan menggelar musyawarah daerah sesuai masa jabatan. Meski hingga kini belum ada calon ketua yang secara terbuka mengajukan diri, Kiai Haji Muhammad Amroji Konawi, Ketua DPW LDI Jatim, yang akan segera purna tugas menegaskan pentingnya regenerasi. Jadi berbagi dengan kita telah menginstruksikan ke DPD Kabupaten Kota, termasuk bagaimana dengan anak yatim duafa, bahkan bagi takjil berapa nggak sama satu sama lainnya. Kalau tadi di mana di Gresik itu membagi dengan anak yatim juga yang bertumbuhan di sana, maka saya yakin air itu akan masuk ke laut juga enak, sudah bagus, sehingga tidak menjadi sebuah pemandangan yang jorok di lingkungan, terus kemudian menimbulkan banjir di sekitarnya. Itu yang pertama.